Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Bang Toib. Bukan karena tidak pulang-pulang, namun karena selalu saja di rumah. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Walaupun hidup tak selalu berjalan mulus, namun tetaplah untuk menyerah. Di video kali ini, Bang Toib akan mereview sebuah film yang berjudul Limitless yang dirilis pada tahun 2011. Dimulai dari seorang pria yang bernama Eddie, bisa dibilang yang memiliki hidup yang cukup rumit. Selain menjadi kaum rebahaners, ia juga tidak mau jika dibilang pengangguran. Maka dari itu, ia selalu berkata kepada temannya jika ia adalah seorang penulis. Namun, setiap kali ia ingin memulai, ia tidak mendapatkan ide apapun dalam tulisannya. Hingga tak ada satu karya pun yang berhasil ia tulis. Tak sampai di situ, saking apesnya pacarnya juga mau untuk mengakhiri hubungan mereka. Di tengah kegalauan tersebut, ia bertemu dengan seseorang yang bernama Vernon yang merupakan saudara dari mantan istrinya. Vernon sangat penasaran dengan perkembangan buku yang ditulis oleh Eddie. Eddie pun dengan putus asa menceritakan jika ia gagal untuk menjadi penulis. Padahal ia sudah mencobanya. Vernon yang merasa jika dirinya bisa untuk membantu Eddie akhirnya memberikan sebuah pil kepadanya. Pil tersebut bernama NCT48. Vernon mengatakan jika ia melakukan konsultasi untuk sebuah perusahaan farmasi dan pil tersebut merupakan produk eksklusif yang akan beredar tahun depan dan telah diuji secara klinis dan disetujui oleh FDA. Kalau di Indonesia sendiri, kita menyebutnya dengan BPOM. Vernon meyakinkan Eddie jika pil tersebut dapat membuat kapasitas penuh dalam kinerja otak, sehingga bisa mengerjakan hal apapun dengan baik. Awalnya Eddie sempat menolak pil tersebut, namun rasa penasaran yang menggebu-gebu akhirnya ia memakan pil itu. Tidak lama kemudian, pil itu mulai menunjukkan reaksi saat dia ditagih uang sewa oleh seorang wanita yang merupakan pemilik rumahnya. Entah datang dari mana, tiba-tiba Eddie mengetahui masalah wanita itu yang saat itu bermasalah dengan tugas kuliahnya. Ia beralasan jika ia tahu dari buku yang ia lihat dari tas wanita itu. Ternyata di masa lalu ia pernah membaca buku yang berjudul sama. Dan di saat itu pula Eddie menjelma sebagai orang yang memiliki IQ tinggi, yang mana ia dapat mengingat semua isi dari buku itu. Sehingga dapat membantu tugas kuliah wanita itu, yang membuat wanita itu yang tadinya marah macam Kak Ros berubah menjadi sangat senang. Karena efek dari pil itu juga, ia menjadi tidak berantakan. Ia terpacu untuk melakukan bersih-bersih pada rumahnya. Hingga yang tadinya rumahnya berantakan, sekarang menjadi bersih dan rapi. Bahkan ia kuat untuk tidak makan apapun dan juga tidak merokok. Sehingga ia berpikir jika pil tersebut dapat membuat orang-orang lebih kuat. Selain itu, ia juga menjadi memiliki banyak ide dalam menulis buku, sehingga dapat menyelesaikan buku karyanya. Namun, keesokan harinya, ia merasakan jika efek dari pil itu sudah hilang, dan kini telah menjadi seperti semula saat ia belum mengonsumsi pil itu. Di hari yang sama, Eddie mendapatkan kabar dari kantor tempat ia menyetor karyanya jika buku karyanya mendapatkan respon positif dari pembacanya. Sehingga Eddie menginginkan pil itu lagi agar ia bisa menjalani karirnya sebagai penulis dengan mudah. Karena itulah Eddie mendatangi rumah Vernon dan memberitahukan jika pil itu menakjubkan dan ia ingin untuk mendapatkan pil itu lagi. Di sini Vernon baru mengakui kebohongannya jika pil NCT48 belum berizin dari FDA.
sehingga ada kemungkinan jika pil tersebut berbahaya dan dibuat di sebuah laboratorium yang tidak dikenal, dan Vernon mendapatkan pil itu dari seorang pria yang tidak bisa dipercaya yang sudah lama tidak bertemu. Meskipun Vernon sudah menceritakan semuanya, namun karena kemudahan yang ia rasakan, Eddie tetap ingin untuk mendapatkan pil tersebut. Kali ini Vernon tidak memberikan pil itu dengan gratis kepada Eddie. Ia harus menjadi pesuruh Vernon untuk mendapatkan pil itu. Eddie sama sekali tidak keberatan asalkan ia bisa mendapatkan pil itu lagi. Namun sekembalinya Eddie ke rumah Vernon, rumahnya sudah dalam kondisi berantakan dan Vernon ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Melihat semua berantakan, Eddie menyimpulkan jika orang yang telah membunuh Vernon adalah orang yang mengincar pil NCT-48 yang dimiliki oleh Vernon. Sehingga Eddie menjadi penasaran apakah mereka menemukan pil itu, hingga ia mencari di seluruh ruangan rumah Vernon. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya Eddie menemukan pil itu. Namun situasi berubah menjadi panik untuk menyembunyikan pil itu dari polisi yang sudah datang. Karena sering mengonsumsi pil tersebut, sekarang Eddie sudah menjadi lebih produktif, mengetahui segala hal, dapat memenangkan sesuatu pertaruhan. Eddie yang sebenarnya tidak bisa berantem, mendadak menjadi bisa berantem dengan menggunakan teknik bela diri yang pernah ia tonton. Bahkan pacarnya yang sebelumnya sudah mengakhiri hubungannya dengan Eddie, kini berbalik menjalin hubungan kembali. Seiring berjalannya waktu, yang namanya manusia tidak pernah puas. Eddie mulai tertarik dengan dunia saham. Karena keterbatasan modal, akhirnya Eddie meminjam uang kepada seseorang yang bernama Lifty. Awalnya Lifty menolak untuk meminjami Eddie. Tapi karena si Eddie ini pandai berbicara hingga membuat Lifty akhirnya mau untuk meminjamkan uangnya kepada Eddie. Dengan mengkonsumsi pil NCT tersebut dengan rutin, Eddie dapat melakukan permainan trading dengan baik. Hingga pil terakhir yang ia miliki diambil oleh Lifty yang saat itu sedang menagih uang yang Eddie pinjam darinya. Lifty yang merasa jika pil itu adalah barang bagus akhirnya memakannya. Tanpa bantuan pil itu, Eddie tidak bisa apa-apa. Padahal saat itu ia ada pertemuan dengan klien. Namun Eddie tetap datang untuk pertemuan itu. Klien mulai menanyakan beberapa hal kepada Eddie. Namun sekarang Eddie tidak sepintar saat ia mengkonsumsi pil NCT-48 itu. Hingga Eddie salah fokus melihat berita tentang seorang wanita yang tewas dibunuh. Di sini efek samping dari pil NCT mulai terasa. Karena wanita itu adalah wanita yang pernah Indahoy dengannya. Namun ia curiga dengan dirinya apakah ia yang telah membunuh wanita itu. Namun ia tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi kepadanya. Eddie mulai penasaran dengan efek samping yang ditimbulkan dari pil itu. Untuk mengetahuinya, Eddie menghubungi semua pelanggan dari Vernon. Ternyata semua pelanggan Vernon yang pernah mengkonsumsi pil NCT mengalami sakit dan juga ada yang tewas. Hingga Eddie melakukan pertemuan dengan Melissa yang merupakan adik dari Vernon.
Ternyata Melissa juga adalah orang yang telah mengkonsumsi pil NCT dan sekarang Melissa sudah berhenti untuk mengkonsumsi pil itu yang berefek pada kesehatannya yang menurun hingga ia jatuh sakit. Di sini Eddie tampak mulai ketakutan, namun Melissa mencoba untuk menenangkan Eddie, yang mungkin saja pil yang dimiliki Eddie merupakan seri terbaru dan sudah diperbaiki, sehingga tidak akan terjadi hal yang sama seperti dialaminya. Saat perjalanan pulang, Eddie dikejar oleh seseorang yang tidak dikenalinya. Karena belum mengkonsumsi pil itu lagi, dikarenakan stok yang dimiliki Eddie sudah habis, Eddie mulai merasakan efek negatif hingga ia mendatangi kekasihnya dalam keadaan yang sudah tidak berdaya dan menceritakan semuanya serta meminta tolong untuk pergi mengambil stok pil itu yang ia simpan di suatu tempat. Keesokan harinya, dari kejauhan Eddie melihat sosok Liv yang sedang menunggunya. Dan ternyata itu memang Liv, bukan hantu. Bukan tanpa tujuan, Liv menemui Eddie untuk meminta pil NCT yang dimiliki Eddie. Eddie yang tidak mau jika terjadi hal buruk padanya, akhirnya memberikan pil NCT itu kepada Lifty. Setelah itu, Eddie menemui seorang ahli dengan tujuan untuk memperbanyak pil NCT48. Eddie sudah tidak peduli lagi efek negatif yang ditimbulkan dari pil itu. Eddie secara rutin mengkonsumsi pil itu agar semua yang ia kerjakan dapat berhasil. Berkat pil itu, kini Eddie berhasil untuk menyewa sebuah apartemen mewah. Saat sedang berjalan, Eddie bertemu dengan Lifty. Di sini Lifty mengatakan jika ia menginginkan pil itu lagi dari Eddie. Tak disangka ternyata pil yang dimiliki oleh Eddie hilang entah kemana berjalannya. Sehingga saat waktunya yang harusnya Eddie memberikan pil itu kepada Lifty, sedangkan Lifty sudah menunggu di depan pintu rumah Eddie. Lifty tidak segan-segan untuk menghancurkan pintu rumah Eddie agar bisa masuk. Sedangkan Eddie berusaha untuk menemukan satu saja pil NCT48 untuk ia konsumsi. Setelah mencari-carinya, akhirnya Eddie mendapatkan satu pil itu. Namun sayangnya ia kaget dengan suara Lifty yang berhasil masuk ke dalam rumahnya. Hingga pil tersebut terpelanting entah kemana. Di sini Lifty menemukan cara agar efek dari pil NCT bisa bertahan lama dengan menyuntikkannya ke tubuh. Di saat itu pula Eddie yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengambil pisau dari sebuah kardus yang ia gunakan untuk menusuk Lifty. Apa yang dilakukan oleh Eddie memang sangat menjijikkan sehingga videonya harus di-blur. Tiba-tiba salah satu anak buah Lifty masuk ke ruangan itu dan Eddie mencoba mengelabuinya dengan pura-pura mati. Sehingga orang itu tidak expect jika Eddie akan melakukan penyerangan kepadanya. Sekarang matanya sudah tidak bisa melihat sehingga ia hanya menembakkan pistol yang berada di tangannya ke segala arah dengan targetnya adalah Eddie. Namun ia tidak mengetahui jika akhirnya yang menjadi korban adalah rekan kerjanya sendiri, bukan Eddie. Dan pada akhirnya Eddie berhasil untuk melumpuhkan lawannya. Ternyata orang yang pernah mengejar Eddie waktu itu adalah anak buah dari Tuan Edward yang merupakan salah satu orang yang mengkonsumsi pil itu. Semenjak tidak mendapatkan pil itu, ia menjadi sakit-sakitan. Maka dari itu anak buah Tuan Edward berusaha untuk mendapatkan pil itu dari Eddie. Walaupun dia gagal untuk mendapatkan pil itu dari Eddie. Dan pada akhirnya Tuan Edward juga dinyatakan meninggal.
Ia juga membantu Eddie untuk mendapatkan pil NCT48 yang dicuri oleh Brand Morris. Ia beralasan mau membantu Eddie karena ia tidak suka Brand Morris menguasai pil itu buat dirinya sendiri. Sekarang ia dapat menjalani hari-harinya dengan lebih tenang tanpa pengganggu yang ingin untuk mendapatkan pil yang ia miliki.